Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Suseno Putra dari program studi farmasi Universitas Kadiri. Kali ini akan menjelaskan tentang tanaman obat keluarga atau toga untuk demam tifoid atau tifus. Yang pertama, apa itu tifoid? Tifoid adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air ataupun makanan yang telah terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang sudah terinfeksi. Demam tifoid yang juga dapat disebut tifus abdominalis, termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang berakibat fatal. Orang yang terinfeksi tipes dapat menularkan bakteri melalui feses atau urin. Jika orang lain makan makanan atau minum air yang terkontaminasi dengan urin atau feses yang sudah terinfeksi, penyakit ini pun juga bisa menular. Lalu apa saja untuk tanda gejala tipes atau demam tifoid tersebut? Yang pertama biasanya suhu tubuh, demam, dan suhu tubuh meningkat setiap hari hingga mencapai 39-40 derajat Celcius. Lalu sakit kepala juga, lemas, lemah, dan lelah, biasanya sakit perut, gangguan pencernaan, bahkan sampai diare yang berkelanjutan atau juga bahkan sembelit, berkurangnya nafsu makan, bahkan sampai hilang nafsu makan, mual, dan juga muntah. Lalu manfaat tanaman obat keluarga yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhadap segala macam obat-obatan dengan manfaat tanaman sebagai obat alternatif. Melengkapi obat-obatan keluarga yang tradisional, alami, dan aman tanpa efek samping, memberi nilai tambahan pada kesejukan dan keasrian halaman rumah, juga memberi nilai tambahan estetik pada halaman rumah, terutama bila tanaman-tanaman itu benar-benar ditata dengan rapi dan indah. Membantu memberikan penghasilan tambahan apabila tanaman dikelola dengan sempurna dan tepat sebagai usaha kecil-kecilan. Lalu memberikan contoh tentang cara memanfaatkan lingkungan halaman rumah agar lebih bernilai. Lalu setelah itu, tanaman obat keluarga apa saja yang bisa mengobati tipes? Salah satunya adalah daun sambiloto atau Andrographis paniculata, tanaman yang umum digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia, India, dan Tiongkok. Sejak zaman dahulu, orang Jawa menyebutnya sebagai obat segala obat karena memang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pun sampai saat ini, sambiloto merupakan salah satu tanaman obat yang paling banyak digunakan dalam industri jamu tradisional. Lalu untuk klasifikasi ilmiah dari daun sambiloto yaitu memiliki kingdom Plantae, subkingdom Thraciobionta, subdivisi Spermatoputa dengan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordo Scrofulariales, familia Acanthaceae dengan genus Andrographis, dan dengan spesies Andrographis paniculata. Lalu untuk sambiloto, salah satu bahan alami yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit tipes. Kandungan dalam sambiloto dapat membunuh bakteri penyebab tipes. Lalu untuk cara penggunaannya,
atau cara meraciknya, yaitu sekitar 11 lembar daun sambiloto yang masih muda ditambahkan dengan 17 gram temulawak dan juga 5 gram jinten hitam. Lalu untuk caranya, yang pertama dicuci bersih daun sambiloto dan juga temulawaknya, kemudian dipotong menjadi bagian kecil, lalu direbus semua bahan tersebut termasuk jinten hitam yang tadi dengan menggunakan kurang lebih 4 gelas air bersih, lalu direbus hingga mendidih sampai kurang lebih kira-kira tersisa 2 gelas air rebusan daun sambiloto, lalu didinginkan, kemudian diminum 2 kali sehari sampai penyakit TBC selesai. Ramuan ini juga dapat digunakan sebagai obat tipes pada anak. Lalu yang kedua adalah kunyit atau kunir atau curcuma domestica, termasuk salah satu tanaman rempah-rempah obat asli dari Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan sampai Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia pada umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, ataupun menjaga kesehatan dan juga untuk kecantikan. Untuk klasifikasi ilmiahnya, kunyit memiliki kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae dengan kelas Monocotyledonae, dengan ordo Zygimberaceae, familia Zygimberaceae, genus Curcuma dengan spesies Curcuma domestica Val. Kunyit sendiri dapat digunakan untuk bahan alami pengobatan penyakit tipes. Kunyit akan membuat stamina tubuh menjadi lebih segar, sehingga akan lebih cepat menangkal bakteri penyebab tipes. Cara membuat obat tipes dengan menggunakan kunyit, yang pertama adalah kurang lebih 3 buah kunyit yang masih segar, tambahkan 3 lembar daun sambiloto yang masih muda dan juga 1 batang serai atau serai. Lalu langkah selanjutnya dihaluskan jadi satu sampai benar-benar halus, kemudian diseduh dengan air hangat, lalu disaring. Kemudian air saringan tersebut diminum atau dikonsumsi minimal 2 kali sehari sampai tipes tersebut sembuh. Lalu yang ketiga ada daun kecibeling. Daun kecibeling atau Strobilanthes crispus, yaitu suatu jenis tumbuhan yang berbatang basah dan sepintas lalu menyerupai rumput berbatang tegak. Di Jawa, tanaman ini banyak terdapat di pedesaan yang tumbuh sebagai semak. Untuk batang pohonnya berdiameter antara 0,2 sampai 0,7 cm. Kulit luar berwarna ungu dengan bintik-bintik hijau, dan apabila menjadi tua berubah menjadi coklat. Berbentuk bulat seperti telur, pada tepinya bergerigi dengan jarak agak jarang, berbulu halus hampir tak terlihat. Untuk panjang helai daun tanpa tangkai berkisar antara 5 sampai 8 cm, dan untuk lebarnya kira-kira sekitar 2 sampai 5 cm. Mudah berkembang biak pada tanah subur, agak terlindung dan di tempat terbuka biasanya. Kemudian untuk klasifikasi ilmiahnya, untuk daun kecibeling yaitu memiliki kingdom Plantae, subkingdom Thraciobionta, subdivisi Spermatophyta dengan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae
ordo Scrofulariales, familia Acanthaceae, genus Strobilanthes dengan spesies Strobilanthes crispus. Dan keji beling berperan sebagai pembasmi virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman. Manfaat daun keji beling ini sudah lama dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit terutama tipes. Untuk cara pengolahannya, beberapa daun keji beling dicuci bersih, lalu sediakan 1 liter air mentah. Setelah itu rebus daun keji beling kurang lebih 20 menit sampai mendidih. Dibiarkan sampai mendingin sampai menjadi hangat, lalu dikonsumsi dan diminum sebanyak kurang lebih minimal 2 kali dalam sehari. Kurang lebihnya mungkin seperti itu dulu. Jadi untuk pengobatan tipes menggunakan tanaman obat keluarga, menggunakan daun keji beling, kunyit, dan juga daun sambiloto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.